Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kembali kita bertemu pada malam ini, menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan tema yang mengatakan, seperti apakah aku? Amsal 23 ayat 7b mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, kita ingat kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika dicobai oleh iblis. Kita semua ingat kisahnya bahwa iblis tidak menggunakan binatang raksasa untuk menaklukkan manusia pertama agar memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis pun tidak menggunakan singa untuk menundukkan dan meluluhkan hati Adam dan Hawa, melainkan iblis menggunakan kekuatan kata-kata. Iblis menggunakan pengaruh kata-kata, atau iblis menggunakan tentang pandangan hidup atau filosofi hidup iblis yang kemudian memengaruhi pandangan hidup Adam dan Hawa tentang siapa Tuhan dan tentang bagaimana hidup ini, yang akhirnya Adam dan Hawa tertawan oleh pandangan hidup atau filosofi hidup yang dianut oleh iblis, pandangan hidup yang kosong dan pandangan hidup yang membawa kematian atau maut. Saudara, dalam Amsal pasal 23 7b yang tadi kita baca, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, ayat ini hendak menekankan agar akan pentingnya apa yang kita pikirkan, akan pentingnya apa yang ada dalam hati kita. Karena apa yang dominan dalam pikiran kita, apa yang begitu besar dalam hati kita akan memengaruhi dan menentukan siapa kita. Karena itu begitu pentingnya pikiran dan hati kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan hari demi hari, siang dan malam, agar hidup kita bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus. Saudara, suatu hari saya menonton sebuah kisah nyata di YouTube di mana anak rusa yang baru lahir terpisah dari induknya, lalu secara tidak sengaja bertemu harimau. Anak rusa ini merasa bahwa harimau itu adalah induknya. Dan anehnya bin ajaib, harimau juga yang adalah binatang yang haus darah justru memperlakukan anak rusa bagaikan anaknya. Ia menjaganya, ia bergaul akrab, lalu anak rusa bertumbuh menjadi rusa yang dewasa. Walau secara fisik rusa memang masih berwujud rusa, tetapi perlakuannya banyak dipengaruhi oleh harimau. Artinya apa? Seringkali kita banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang lain, dibentuk dengan lingkungan orang lain di mana kita bertumbuh. Pertanyaannya ialah, seperti apakah aku ini? Apakah aku masih manusia yang autentik, atau telah menjadi manusia yang dalam dirinya, dalam diri kita bertumbuh karakter orang lain yang merusak, yang mematikan? Apakah aku atau kita masih manusia yang berintegritas? Saudara, kita harus terus-menerus secara intensional, secara sengaja membaca Alkitab, firman Tuhan secara teratur dan terus-menerus agar kita melalui tuntunan Roh Kudus, kita dapat memahami firman Tuhan secara utuh, bukan secara sepotong-potong. Sebab terkadang tidak utuh memahami firman Tuhan lalu kemudian menjadikannya itu sebagai sesuatu pandangan hidup. Kita juga perlu belajar kepada guru-guru yang memang tidak hanya fasih berkata-kata tentang firman, lebih daripada itu harus menghidupi firman itu. Menghidupi firman Tuhan bukan sekedar fasih mengatakannya, tapi menghidupi firman Tuhan itu. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman begitu penting, memengaruhi pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan. Setiap hari kami diperjumpakan dengan banyak hal yang bisa memengaruhi pikiran kami, menggoda pikiran kami, menggoda hati kami, menawan pikiran dan hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar bercermin dari firman-Mu,
agar benar-benar pikiran kami dan hati kami diterangi oleh firman-Mu. Dikala kami bekerja, di tempat di mana kami beraktivitas, anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya, mencari pekerjaan, mencari tempat di mana akan melanjutkan studinya, senantiasa dipengaruhi dengan pikiran-pikiran dari Tuhan. Malam ini kami akan menikmati hari-hari dan malam-malam istirahat. Hanya kasih-Mu lah, kuasa-Mu lah yang menjadi jaminan. Kuasa terang dari firman-Mu pun berkuasa di pembaringan kami. Hingga besok pagi, kami dengan kuasa dan cinta kasih-Mu yang baru pula, menyambut hari-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Demikianlah sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.